Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website MKPK 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta. Website ini akan menjelaskan kondisi daerah istimewa Yogyakarta dari sektor sosial dan sektor pariwisata. Pada halaman home ini, kalian dapat melihat hal-hal tentang Yogyakarta. Untuk analisis pertama yaitu dari sektor sosial Kabupaten Bantul. Penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Di sini terdapat data jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten Bantul. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin menurun setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan garis kemiskinan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Itu artinya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2019. Di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul terdapat ratusan rumah tidak layak huni. Untuk mengurangi rumah tidak layak huni, pemerintah daerah memberikan dana bantuan sosial untuk perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, yaitu dari anggaran pendapatan belanja daerah murni sebanyak 15 juta rupiah dan dari dana APBN melalui dana alokasi khusus sebesar 17,5 juta rupiah. Selanjutnya itu Kabupaten Gunung Kidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019 menurun. Bagaimana dengan partisipasi sekolah? Apakah mengalami kenaikan? Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul belum tentu bisa meningkatkan partisipasi sekolah, di mana kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2019 adalah 16,61%, lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 17,63%. Dan persentase partisipasi anak pada jenjang SMA dalam APK sebesar 73,28% dan APM sebesar 62,99% lebih kecil daripada partisipasi anak di jenjang SD dan SMP. Selanjutnya itu Kabupaten Kulon Progo. Ribuan alumni pendidikan tinggi berdampak pada angka kemiskinan di Kulon Progo. Penduduk Kulon Progo pada tahun 2019 menamatkan tingkat pendidikan tertinggi di perguruan tinggi, mengakibatkan penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, di mana pencapaian penduduk yang berhasil menyelesaikan studi secara tidak langsung menaikkan derajat sosial maupun finansial ekonomi keluarga karena adanya penambahan ketenaga kerjaan dalam suatu keluarga atau daerah. Dapat diartikan bahwa meningkatnya pendidikan di Kabupaten Kulon Progo berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sektor sosial di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sleman. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,39%, yang mengakibatkan penurunan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah serta masyarakat yang bekerja sama untuk mengurangi kemiskinan. Sektor sosial di Kota Yogyakarta. Luluskan puluhan ribu pelajar, kemiskinan dan pengangguran menurun. Pada tahun 2019, kemiskinan dan pengangguran di Kota Jogja mengalami penurunan yang diakibatkan banyaknya lulusan dari sekolah maupun universitas swasta dan negeri yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga dari pendidikan tersebut dapat mengembangkan potensi untuk masuk ke dunia kerja. Selanjutnya sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Bangkitnya wisatawan Bantul setelah triwulan ketiga. Kekhawatiran anjloknya wisatawan Kabupaten Bantul pada triwulan ketiga sudah tidak menjadi momok bagi pemerintah setempat dengan melonjaknya jumlah wisatawan Kabupaten Bantul pada bulan Desember tahun 2019 hingga membuat pendapatan asli daerah melebihi target. Hal ini tentunya mampu menekan tingkat pengangguran masyarakat sekitar kawasan objek wisata. Selanjutnya Kabupaten Gunung Kidul.
Sektor pariwisata Gunung Kidul tahun 2019 mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dinas Pariwisata Gunung Kidul memantapkan kinerja dalam pengelolaan pariwisata yang profesional dengan melakukan strategi pengembangan pariwisata, memperkuat peluang dan kepercayaan diri, giat melakukan promosi wisata melalui teknologi informasi. Hal ini dilakukan Pemkab sebagai keseriusan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui sektor pariwisata, dengan bekerja sama masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Gunung Kidul mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kabupaten Kulon Progo. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo mampu tingkatkan PAD hingga tekan angka pengangguran. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo yang terjadi pada tahun 2019 ternyata mampu membawa sejumlah dampak positif bagi perekonomian. Bahkan sektor pariwisata diklaim sebagai sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah. Selain itu, di tahun 2018, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata juga mampu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo menurun sampai 1,49%, hingga banyak dari sebagian masyarakat yang membuka bisnis usaha kecil di sekitar objek wisata. Selanjutnya, Kabupaten Sleman. Upaya Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Pengunjung daya tarik wisata di Kabupaten Sleman dengan jumlah wisatawan baik dari Wisman maupun Wisnus yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sebesar 4.223.031 hingga pada tahun 2019 mencapai 103.378.154 wisatawan. Merupakan salah satu faktor Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah, sektor pariwisata memberikan manfaat destinasi, ilmu pengetahuan untuk wisatawan dan menggali potensi daerah itu sendiri dari diupayakan dalam meningkatkan PAD. Selanjutnya, Kota Yogyakarta. Jumlah wisatawan dan PAD Kota Yogyakarta meningkat. Bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka? Daya tarik wisata Kota Yogyakarta meningkatkan jumlah wisatawan dan jumlah PAD pada tahun 2019. Hal ini ternyata berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Karena secara tidak langsung, para pengusaha akan meningkatkan akomodasi usahanya dan membuka lapangan kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat dan pengangguran menurun. Sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah objek wisata di tahun 2019 terdata sebanyak 205 objek dan jumlah wisatawan sebanyak 28.324.394 orang. Dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY, kebanyakan wisatawan berwisata di daerah Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 10.378.154 orang. Kemudian, wisatawan paling sedikit berkunjung ke daerah Kulon Progo dengan jumlah wisatawan 2.036.170 orang. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di setiap kabupaten atau kota di Provinsi DIY menurun dan sektor pariwisata meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sekian analisis perekonomian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.